Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memberkati kita, hingga kita boleh ada di hari ini dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada ini bukan karena kuat hebat kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu sepatutnya kita bersyukur, memuji, memuliakan akan nama Tuhan, dan di dalamnya juga kita akan belajar firman Tuhan, agar senantiasa firman Tuhan boleh menuntun perjalanan kehidupan kita. Dan saat ini sebelum kita membaca firman Tuhan, bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan padamu Bapa di sorga, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga di saat ini kami boleh ada dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa kesempatan nafas kehidupan boleh kami alami ini semua karena kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih tentang apa yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca, bahkan merenungkan sebagian sabda firman-Mu. Diberkatilah kami semua, agar senantiasa kami boleh mengerti, bahkan kami mampu untuk menjabarkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan bagi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan pada saat ini, diberkatilah hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan bukan kepandaian hamba sendiri. Ini kami yang bermohon, ini kami yang meminta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pemirsa yang ada di rumah, kita akan membaca firman Tuhan yang sesuai dengan renungan harian keluarga Sinode Gemim yang pada saat ini terdapat dalam Amsal 10 ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Hidup di era 4.0 yang begitu cepat dan luar biasa perubahannya. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta etos kerja yang maksimal. Sekalipun dunia terus mengalami perubahan dan memberi banyak kemudahan bagi manusia, khususnya kita sebagai warga gereja, namun bukan berarti kita mengabaikan bekerja keras dan berjerih lelah. Sebaliknya, dunia dewasa ini menjadi ajang kompetensi untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, yaitu pengakuan atas sosial, pencitraan prestasi, kebutuhan hidup, kelayakan status sosial, dan lain sebagainya. Satu hal yang sangat esensi dalam kehidupan adalah kebutuhan hidup, baik sandang maupun pangan. Maka
Bekerja itu merupakan keharusan dalam Tuhan. Tidak akan meninggalkan orang yang selalu berusaha. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa orang benar menjalani kehidupan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan untuk menderita kelaparan. Bagi orang tidak berhikmat dan melakukan perbuatan fasik, apa yang diinginkannya ditolak oleh Tuhan. Umat yang lamban tidak menggunakan waktu dan tenaga adalah perilaku tak berhikmat. Tak bijaksana mendatangkan kemiskinan. Sebaliknya, orang yang bijaksana selalu menggunakan waktu, tenaga untuk rajin bekerja, menjadikan seseorang yang kaya. Tangan yang lamban beraktivitas dan bekerja membuatnya miskin. Sebaliknya, orang yang bekerja mau berusaha kreatif menjadikan kaya atau menikmati kesejahteraan. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebutuhan dan keinginan hidup makin meningkat. Namun, daya beli setiap orang atau keluarga berbeda-beda. Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai umat-Nya mengalami kesusahan dan menderita kelaparan. Jika kita hidup benar dengan memperdayakan potensi kemampuan yang diberikan dengan mau berusaha dan bekerja keras, kita pasti akan diberkati. Tetapi sebaliknya, bila hidup dalam kemalasan, pasti keinginan kita tidak akan dipenuhi oleh Tuhan, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, bekerjalah dengan keras, dengan hikmat Tuhan, supaya hidupmu menjadi sejahtera, bahkan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat, agar kami bisa bekerja, berkarya, dan melayani, sehingga hidup kami menjadi berkat dan diberkati. Amin. Shalom.